Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya Edi Setiawan Amiruddin, guru TIK di UPT SMP Negeri 1 Supa, Kabupaten Pingrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran informatika dengan materi perangkat keras komputer, sistem operasi, dan aplikasi. Tujuan pembelajarannya akan kita capai adalah sahabat rumah belajar dapat mengenal jenis dan fungsi perangkat keras, sistem operasi, dan aplikasi. Oke sahabat rumah belajar, mari kita mulai. Yang pertama adalah perangkat keras. Pernahkah sahabat rumah belajar menggunakan komputer? Jika pernah, apa yang menyebabkan komputer bisa kita gunakan dengan baik? Ya, betul sekali. Karena komputer terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung satu sama lain. Yang jika komponen tersebut tidak lengkap, maka komputer tidak akan bekerja dengan maksimal. Perangkat keras biasa disebut sebagai hardware. Hard artinya keras dan ware artinya perangkat. Perangkat keras adalah seperangkat alat fisik komputer yang dapat dilihat, disentuh, diraba, dan berbentuk nyata. Kira-kira apa saja jenis dan fungsi perangkat keras komputer? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan cara kerja dalam mengolah data, perangkat keras dibedakan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, perangkat masukan, yang kedua perangkat proses, dan yang ketiga, perangkat keluaran. Mari kita bahas satu persatu. Perangkat masukan atau disebut juga input device adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan dan menempatkan data dalam memori utama komputer. Yang kedua ada perangkat proses. Perangkat proses atau disebut juga process device adalah perangkat yang mengolah atau memproses data yang diinput untuk mendapatkan output berupa informasi atau data dalam format yang diinginkan pengguna. Yang ketiga adalah perangkat keluaran. Perangkat keluaran atau disebut juga output device adalah perangkat yang menampilkan hasil dari pemrosesan data sesuai input yang diberikan. Hasil pengolahan dapat berupa teks, gambar, atau suara. Yang termasuk perangkat input, yang pertama ada keyboard dan mouse. Keyboard berfungsi memasukkan data berupa huruf, angka, atau simbol dengan mengetikkan tombol-tombol yang ada pada keyboard. Mouse memindahkan pointer dan memilih jenis operasi yang akan dilakukan pada komputer. Yang kedua ada scanner. Scanner berfungsi membaca sebuah dokumen, baik gambar maupun teks yang disimpan secara digital. Yang ketiga ada webcam. Webcam berupa kamera yang digunakan untuk mengambil atau merekam gambar pada komputer. Selanjutnya, yang termasuk perangkat proses, yang pertama ada prosesor. Prosesor biasa disebut otak dari komputer, berbentuk kecil mengontrol keseluruhan berjalannya sistem komputer. Yang kedua ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit tempat untuk menghubungkan komponen komputer lainnya agar bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya. Yang ketiga ada RAM atau memori, yaitu menyimpan data sementara pada sebuah komputer. Memori diibaratkan sebagai ingatan manusia. Yang termasuk perangkat keluaran, yang pertama ada monitor. Monitor adalah perangkat yang berfungsi menampilkan hasil proses dan informasi kerja secara digital. Tampilannya berupa grafis dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video. Yang kedua ada printer. Printer berfungsi mencetak data atau informasi dari komputer dan kertas sebagai medianya. Yang ketiga ada speaker. Speaker adalah perangkat yang menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Yang kedua adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah aplikasi yang mengelola dan mengendalikan kegiatan sistem komputer. Sistem operasi dalam komputer adalah Windows, Unix, Linux, dan macOS. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi atau perangkat lunak atau biasa juga disebut sebagai software. Kalau perangkat keras itu bisa dilihat, disentuh, dan berbentuk fisik,
perangkat lunak ini tidak berbentuk fisik dan tidak dapat disentuh. Perangkat lunak adalah sekumpulan perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer untuk menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem operasi yang tadi sudah kita bahas, kemudian yang kedua bahasa pemrograman, yaitu sebuah sistem komunikasi yang digunakan untuk memberi perintah pada perangkat komputer agar menjalankan fungsi tertentu yang spesifik. Kemudian yang ketiga program aplikasi, yaitu perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Aplikasi ini disiapkan sesuai kebutuhan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat rumah belajar. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Tetap semangat dan terus belajar.